Bab 579. Orang yang memposting adalah tuan muda ketiga. Cepat baca postingan artikel itu. Setelah kamu membacanya, kita akan mendiskusikannya. Ku beritahu bahwa pria kaya ini sangat pintar. Kekasihnya baru menerimanya kemarin dan kemudian seseorang menyuruhnya untuk menikah dengan kekasihnya, dan ternyata benar. Dia merasa ide lamaran ini sangat bagus. Lalu bertanya pada netizen di forum itu bagaimana caranya dia bisa membodohi kekasihnya untuk mendapatkan buku nikah dengannya. Banyak netizen yang berkomentar di postingan itu untuk memberinya ide. Aku tidak menyangka bahwa hari ini dia benar-benar mendapatkan kekasihnya. Postingan ini sangat populer di forum, menarik perhatian ribuan orang dan memberinya ide cara untuk mendapatkan kekasihnya. Saat Albert mendengar perkataan Kina, dia merasa ada sesuatu yang sangat familiar. Kemarin dia menerimanya dan hari ini langsung menikah. Tunggu sebentar, aku akan melihat artikelnya. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung mengakhiri teleponnya tanpa menunggu Kina berbicara dan mengklik link yang dikirimkan Kina kepadanya. Artikel ini diposting lebih dari sebulan yang lalu dan diposting pada pukul 2 atau 3 sore. Judulnya adalah, tiba-tiba bertemu dengan kekasihnya yang telah terpisah selama beberapa tahun dan melahirkan seorang anak yang lucu untuknya. Bagaimana cara mendapatkan hatinya? Dia bilang, nama kekasihnya adalah Berta. Derajat pria kaya ini mengatakan bahwa dia telah berpisah dari Berta beberapa tahun lalu karena alasan tertentu, dan secara kebetulan mereka bertemu hari ini, lalu mengetahui bahwa Berta telah memberinya seorang anak yang sangat lucu. Dia menginginkan keduanya, tetapi salah satunya menolaknya dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan hati keduanya? Salah satu komentar itu berkata, kamu mau merebut hak asuh? Pria kaya itu berkata, daripada merebut hak asuh anak, apakah aku bisa membuat Berta tinggal bersamaku? Si B berkata, kalau melihat dari judulnya, ini cerita tentang pria kaya yang mengejar seorang wanita. Komentar C berkata, apakah dia sedang menulis novel? Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun membaca novel, kalau kamu berani mengambil hak asuh anakmu, kamu akan berkelahi dengan kekasihmu dan kemudian mulai saling mencintai dan saling menyakiti satu sama lain. Komentar D berkata, aku setuju dengan komentar di atas. Setiap kali aku membaca kisah seorang pria yang merebut hak asuh anak dari wanitanya, rasanya aku ingin membunuh si pria karena seenaknya ingin merebut anak yang telah susah payah dibesarkan hingga tumbuh dewasa oleh wanitanya. Ini akan menyakitinya dan cara pendekatan yang tidak dewasa sama sekali. Kalau ingin bersama dengan wanita itu, ya kamu harus mengejarnya dan bukan malah mengancam wanita itu dengan hak asuh anak. Sungguh laki-laki tidak dewasa. Albert mengerutkan keningnya setelah membaca komentar-komentar ini. La terus melanjutkan membaca komentar lainnya. Ketika artikel mengenai pria kaya ini diperbaharui untuk kedua kalinya, sekitar jam 11 malam dan ada yang memberikan komentar yang bagus. Karena dia telah memberi hak asuh anak kepada Berta, Berta terkejut karena dia tidak ingin merebut hak asuh anak darinya dan ia sangat senang. Sehingga sepertinya hubungan mereka memiliki kemajuan. Cerita ini, kenapa terasa sangat familiar? Albert terus membacanya. Postingan artikel pria kaya ini seperti menceritakan apa yang ia alami. Artikelnya sangat singkat, padat tapi menceritakan semuanya sekaligus. Beberapa hari setelahnya, pria kaya ini mengatakan bahwa Berta masih lajang dan tidak menyukainya. Katanya Berta pergi untuk urusan bisnis, tapi tidak lama setelah Berta tiba di tempat itu, seseorang menggunakan ponsel Berta untuk mengirimkan chat ke pria kaya itu, mengatakan bahwa ia adalah pacar Berta. Di postingan artikel itu, juga dilampirkan screenshot chat antara pria kaya itu dan Berta. Si A berkomentar, kamu harus cepat menyusulnya untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Si B berkomentar, apakah benar anak Berta adalah anakmu? Kamu sudah melakukan tes DNA? Si C berkomentar, orang paling jujur malah paling disakiti ya. Karena screenshot chat itu tidak diblur,
terlihat familiar dan akhirnya Albert menyadari siapa yang membuat postingan itu jika melihat sekilas dari screenshot chat di postingannya. Vito, di postingan itu mengatakan bahwa Albert melahirkan seorang anak dan banyak hal yang ditulis berbeda dengan kenyataannya. Mengingat bahwa setelah ia pergi ke Amerika, dia tiba-tiba menghilang dan tidak membiarkannya berhubungan dengan Dea. Apakah karena alasan ini? Albert mengingat kembali perjalanan ke Amerika sebelumnya untuk mengurus pengunduran dirinya. Meskipun dia duduk di kelas pertama yang dibeli Vito untuknya, dia tetap menempatinya karena sangat lelah setelah berada di pesawat selama 10 jam. Manajernya Joel datang menjemputnya. Karena Albert sudah mempercayai Joel, maka Is langsung tertidur setelah masuk ke dalam mobil. Kemudian, karena Vito tidak mengizinkannya menelepon Dea, lalu dia tidak melihat chat yang bukan berasal darinya yang dikirimkan ke Vito. Saat ia membandingkan dengan waktu chat yang dikirimkan pada postingan itu tepat setelah dia turun dari pesawat. Albert menebak bahwa seharusnya Joel yang menghapus chat itu setelah dia mengirimkannya pada Vito. Jadi, dia tidak mengetahui hal ini dan Vito juga tidak memberitahunya. Albert kembali tersadar dan terus membaca komentar-komentar itu. Banyak dari netizen yang memarahi Berta, mengatakan bahwa dia tidak pantas mendapatkan si pria kaya itu dan kemudian pria kaya pemilik postingan itu berdebat dengan netizen yang berkomentar. Pria kaya pemilik postingan itu membela Berta dan mengatakan bahwa dia bukan orang seperti itu. Ada juga beberapa komentar yang menjawab pertanyaan dengan serius dan meminta pria kaya itu langsung bertanya pada Berta apakah dia benar-benar punya pacar. Sejak postingan ini diperbaharui, banyak netizen yang ikut berkomentar. Sepertinya ada puluhan ribu komentar dan ada banyak pendapat juga spekulasi. Contohnya, komentar pertama, "Tuan jangan hanya mencari tahu di sini, tanyakan saja langsung pada Berta. Jika Berta benar-benar memiliki pacar, dia tidak akan memilihmu dan memulai kehidupan yang baru. Apakah Tuan tidak punya pacar? Apa pendapatmu tentangku?" Komentar kedua, "Aku setuju dengan komentar di atas. Jika Tuan benar-benar percaya pada Berta, kalau Berta sedang melakukan perjalanan bisnis dan pria itu yang menjemputnya. La sangat kelelahan setelah turun dari pesawat. Mungkin pria licik ini menggunakan ponselnya untuk mengirimkan chat ketika Berta tidak memperhatikannya. Tetapi untuk mengingatkan Tuan, 99% orang pasti memberi password pada ponselnya dan itu berarti pria licik ini tahu password ponsel Berta. Sepertinya posisimu terancam. Setelah tahu bahwa orang yang memposting ini adalah Vito, Albert bisa melihat bahwa Vito mau dia bisa menyadari seperti apa perspektif Vito dan apa yang ada di hatinya. Setelah tahu bahwa dia sudah kembali dari Amerika, dia tidak bisa masuk ke rumahnya. Mungkin saja ini salah satu ide dari komentar netizen. Kemudian dia mengemudi dalam keadaan mabuk, memintanya untuk menjemputnya. Mungkin saja ini ide dari netizen. Albert terlihat sangat berkeringat. Pria ini gila. Dia melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan netizen di komentar. Jika bukan karena kekuasaan dan uangnya, dia pasti sudah ditangkap polisi karena menyetir sambil mabuk. SIM miliknya juga pasti sudah disita. Postingan ini diupdate setiap hari, terkadang beberapa kali dalam sehari, pada dasarnya seperti catatan harian. Jika sedang mengalami masalah, pria kaya itu akan mengeluarkan angpau dan meminta bantuan lalu bertanya. Setelah mereka berbaikan, netizen yang berkomentar itu mengatakan bahwa setiap hari mereka harus romantis, meminta si pria kaya ini untuk mengupdate-nya dan beberapa bilang padanya untuk tidak memberikan angpau dan terus mengejar Berta dan menjaga Berta. Pria kaya ini menyebut para penggemarnya dengan sebutan ARMY. Bab 580. Suamiku, berikan aku hari libur. Sekitar 1 jam setelah ia membacanya, La menerima chat dari Kina. Albert, kamu sudah selesai melihatnya? Sangat romantis, kan? Apakah menurutmu pria kaya ini tampan dan keren? Aku tidak bisa menahan diri, nanti aku akan membacanya lagi. Setelah diam selama beberapa detik, dia menahan emosinya dan membalas chat Kina.
Aku sama sekali tidak merasa kalau ini romantis. Pria kaya ini adalah orang yang licik dan dia meminta begitu banyak orang untuk membantunya mencari tahu bagaimana cara mendapatkan hati Berta. Aku merasa kasihan untuk Berta. Wow, bukannya dia tidak bisa melawan Vito, tetapi dia tidak bisa melawan ribuan netizen yang mendukungnya. Tidak lama setelah itu, Kina meneleponnya. Albert ragu, lalu menjawabnya. Ada apa? Dia bertanya dengan marah. Ayo kita bicara soal pria kaya itu dan kekasihnya yang akhirnya menikah. Kina berkata di telepon sambil tersenyum. Aku tidak mau bicara soal pria licik itu. Kenapa kamu kok belum tidur dengan suamimu? Kata Albert tanpa nada bercanda. Karena Kina adalah penggemar si pria kaya itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara mewakilinya. Apa kesalahan pria kaya itu? Netizen yang memberinya ide untuk mengejar Berta. Selain itu, jika Berta tidak tertarik padanya, dia tetap bisa mendapatkannya dan mendapatkan buku nikah dengan Berta, kan? Hah, bagaimana mungkin Berta yang sederhana itu bisa mengalahkan pria kaya itu? Pria kaya itu licik, jika Berta bersamanya dia pasti akan tersiksa dan tidak akan merasa bahagia. Albert berkata dengan marah ketika mendengar saudarinya tetap membela pria kaya itu. Oh, ya, ada lagi. Kina tiba-tiba berkata dengan penuh harap. Pria kaya ini bilang kalau mereka berdua menikah secara tersembunyi. Pertama mereka mendapatkan buku nikah dan kemudian mereka saling jatuh cinta. Oh. Aku jadi ingin melihat bagaimana pria kaya itu akan menerkam si Berta. Albert terdiam. Sial, Kina. Wanita ini, bahkan berharap dia akan diterkam oleh si pria licik ini. Apakah persaudaraan di antara mereka palsu? Saat melihatnya tidak berbicara, Kina berkata lagi. By the way Alberta, gimana kabarmu dan Vito? Ya, begitulah. Jawab Albert acuh tak acuh. Dia benar-benar ingin marah pada Kina dan ingin berkata, bagaimana kabarnya dan pria licik itu? Itu sama seperti postingan artikel yang dilihat oleh Kina. Dia tidak tahu apakah karena terpengaruh oleh postingan itu, suasana hati Kina sangat berubah. Sama sekali tidak menolak Vito. Apalagi mungkin karena dia berpikir dia adalah putri Vito. Jadi dia berharap keduanya bisa bersama. Kina bertanya seperti seorang ibu tua, seperti apa? Kamu sudah berciuman dengannya? Perkembangan kalian sudah sampai mana? Apakah sudah sampai tahap berhubungan untuk mempunyai anak lagi? Kina, Albert berteriak memperingatkan. Kamu keterlaluan ya. Aku lebih muda darimu tapi anakku lebih tua darimu. Mana mungkin aku tidak peduli tentangmu. Tahun depan kamu akan berumur 30 tahun. Kalau masih belum menikah juga, mana mungkin aku tidak khawatir. Kina berkata dengan serius. Albert memang beberapa bulan lebih tua darinya. Kina menikah dengan Ezra saat berumur 23 tahun. 2 tahun berikutnya dia hamil dan melahirkan Clayton dan kemudian terpaksa pergi selama 4 tahun karena Lucinta Sealer. Saat ia melihat masa lalu, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kina, kamu terlihat sangat sedih. Cari suamimu dan ajak ia tidur. Kamu tidak perlu khawatir tentang hidupku. Dia tidak akan membiarkan Kina tahu kalau wanita di postingan artikel itu adalah dirinya. Bodoh amat deh, aku tidak akan menasihatimu lagi. Kina bersenandung, berkata dengan nada jahil. Aku mau membaca ulang postingan artikel pria kaya itu lagi. Keseharian mereka terlalu romantis dan aku sangat menyukainya. Seorang pria gentleman yang romantis dan si Berta yang sangat bodoh dan konyol. Aku akan selalu menunggu postingan terbarunya. Tepat setelah ia selesai berbicara, suara rendah yang muram dan berbahaya terdengar dari belakangnya. Kina, jadi pria seperti itu yang kamu suka ya? Ezra berdiri di belakangnya, memancarkan aura yang menyeramkan. Itu, kamu salah dengar. Kina sangat takut sehingga dia langsung berbalik, menarik selimut dan membungkus dirinya dengan erat. Aku bilang aku menyukaimu kok, kamu tampan dan hebat. Juga sangat kaya. Benarkah? Kenapa yang aku dengar barusan bukan seperti itu ya?
Kamu bilang pria Gen Leman dan romantis dan Berta yang bodoh, dan yang lainnya. Ezra dengan tenang, berjalan selangkah demi selangkah menuju ke samping tempat tidur. Itu sebabnya aku bilang kamu salah dengar. Aku tidak bilang begitu. Kina memberi alasan dengan suara gemetar dan memaksakan senyum. Begitu dia selesai berbicara, suara Albert yang menyebalkan terdengar dari teleponnya. Tuan kedua, Kina baru saja bilang bahwa dia sangat menyukai pria kaya di forum itu. Aku bisa membuktikannya. Kina baru ingat bahwa dia sedang mengobrol dengan Albert melalui telepon, dan pria ini tiba-tiba muncul, jadi ia tidak sempat mengakhiri teleponnya. Sekarang setelah Albert mengatakan itu, ia langsung mengakhiri panggilannya dengan panik. Diam-diam ia mengutuk Albert karena menyebalkan dan sudah mengadu padanya. Bagaimana menurutmu? Ezra menarik tali jubah mandi di pinggangnya, nadanya memancarkan aura agresif. Kok kamu bisa masuk? Kina bertanya sambil menangis. Dia ingat dengan jelas kalau sudah mengunci pintu kamar tamu. Kalau aku mau masuk, memangnya kamu bisa menghentikanku? Kata Ezra dan melemparkan tali jubah di tangannya ke sampingnya. Suamiku, bisakah kita libur dulu hari ini? Kina menggigit selimutnya, bertanya dengan sedih dan matanya berkaca-kaca. Ezra bertanya, menurutmu? Menurutku bisa. Kina terus berpura-pura sedih. Kina, aku sudah memberimu 8 hari untuk libur dalam sebulan. Kamu masih mau libur? Percaya atau tidak, kedepannya kamu tidak akan bisa minta hari libur lagi. Ketika dia mengatakan ini, dia sudah melepaskan jubah mandi dari tubuhnya dan yang menutupi tubuh bawahnya hanyalah kain berbentuk segitiga itu. Tidak ada hari libur, Kina ketakutan sehingga matanya melebar. Dia sudah siap untuk bertempur lagi. Ezra, kamu seperti binatang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memakinya. Kamu berani memakiku lagi? Ezra menggertaknya. Bibirnya yang tipis melengkung membentuk senyuman. Aku tidak berani. Jangan main-main, oke? Kina segera mengaku setelah tahu arti senyumannya. Tidak bagus. Ezra menarik paksa selimut yang menutupinya. Karena istriku mengira aku binatang buas, jadi aku harus melakukan sesuatu yang sesuai seperti binatang itu, agar aku layak mendapat julukan yang kamu beri padaku. Kina berubah muram dan ia ingin muntah darah. Suamiku, tolong berikan aku hari libur, pinggangku seperti mau patah. Dia memegang erat bantal untuk menutupi dadanya dan mengatakan saran dari dokter. Kevin bilang, aku belum terlalu sehat dan aku tidak boleh kelelahan. Ezra mengerutkan bibirnya, terdiam selama beberapa detik, berguling dan turun dari tempat tidur. Aku akan membiarkanmu beristirahat untuk malam ini. Ketika ia selesai mengucapkan itu, dia mengambil jubah mandi di sofanya dan memakainya lagi. Terima kasih, suamiku. Kina segera berkata, bangunlah. Ezra mengulurkan tangan ke arahnya yang berbaring di tempat tidur. Dia segera menjadi waspada. Untuk apa? Kamu baru saja bilang kalau akan membiarkan aku beristirahat malam ini.